Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah membongkar penipuan berkedok arisan online di Kabupaten Demak dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Selama 2 tahun, pelaku telah menggalang dana hingga 4 miliar rupiah. Dua orang wanita dengan inisial TV dan IN, warga Kabupaten Demak dan Kota Semarang, ditangkap petugas di Treskrimsus Polda Jawa Tengah Selasa siang. Mereka adalah owner dan bandar arisan online yang diduga menipu dan menggelapkan uang dari 197 peserta arisan. Peserta arisan menyetor iuran dari 1 juta hingga 1 miliar rupiah. Total kerugian peserta mencapai 4 miliar rupiah. Peserta arisan yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga melaporkan pelaku karena tidak dapat memenuhi kewajibannya membayarkan setoran uang arisan. Jadi berbagai kalangan, ada ibu rumah tangga, ada swasta, jadi korbannya ya. Kemudian kerugian ada 1 juta, ada 40 juta, kemudian ada yang 1 miliar, korbannya yang dari Medan. Medan itu satu orang dia rugi kerugian 1 miliar. Kita miliar yang belum ada yang cuma arisan 10 juta, 20 juta yang baru-baru ini 5 bulanan dan banyak yang kabur akhirnya kayak gini. Tapi arisan di aku kan nggak pernah ada yang mulus. Setelah dapat kabur, bandar harus nalar. Tapi semua member pasti nggak mau tahu. Berbagai barang bukti diamankan seperti telepon seluler, slip setoran, dan juga buku tabungan bank. Kedua pelaku dijerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Bagaimana para pelaku menipu korbannya? Kita sudah terhubung dengan AKBP Sulis, Kasubdit 5 Siberkrimsus Polda Jawa Tengah. Selamat siang, Bu Sulis. Selamat siang. Baik, Bu Sulis, apa modus pelaku hingga banyak ibu-ibu yang tertipu untuk ikut arisan ini, Bu? Ya, jadi terima kasih. Di modus dari pelaku saudara IN dan P ini adalah membuat model arisan. Salah satu contohnya adalah dari saudara V ini, dari dia bikin arisan itu trio, namanya arisan trio. Jadi trio ini ada 3 orang mengikuti arisan, kemudian dari 3 orang ini yang bersangkutan mencari investor. Jadi investor dicari dulu untuk membentuk arisan trio ini. Nah, setelah dapat arisan, ada 3 orang nih. Misalnya si A, si B, sama si C. Si A ini dapat yang gate pertama. Kemudian si B, si C itu yang kedua dan ketiga. Untuk mendapatkan arisan ini dia menawarkan itu istilahnya gate 10. Gate 10 itu adalah dapat arisan 10 juta. Itu. Nah, pada kenyataannya setelah dapat investor, si yang pertama ini yang bersangkutan tidak menyetorkan. Jadi dia mendapatkan uang itu dari investor yang kedua dan yang ketiga. Kemudian si yang kedua ini menyetorkan uang kepada owner, diterimalah sama yang pertama. Nah, kenyataannya yang pertama ini adalah namanya fiktif, nggak ada. Jadi orangnya ada tapi seolah-olah ikut arisan. Nah, uangnya kemana? Uangnya masuk ke owner. Begitu selanjutnya. Yeah. Baik, ini apakah korban dan juga pelaku saling kenal, Bu? Dan dari mana cara pelaku membujuk korban untuk ikut arisan? Apakah hanya dari online atau secara langsung mengajak? Ya, jadi mereka punya grup. Jadi ada grup kelompok arisan, kemudian dari grup ini 1, 2, akhirnya dia informasi ke rekannya, ayo ikut arisan, seperti itu. Tapi pada waktu dia menawarkan, dia menyampaikan bahwa salah satunya ini, arisan ini amanah dan aman, seperti itu. Kamu akan dapat arisan 10 juta. Itu. Kenyataannya ternyata tidak amanah dan tidak aman. Kenapa? Karena pada waktu dia harus mendapatkan arisannya, ternyata dia tidak dapat. Kemudian yang kedua modelnya gate 10. G10 ini adalah 10 juta. Baik. Pada kenyataannya dia tidak dapat 10 juta. Gitu.
Baik Ibu Sulis, saat ini sudah ada berapa korban yang melapor ke pihak kepolisian, Ibu? Jadi sementara itu ada 169 itu yang atas nama V, kemudian 14 orang itu atas nama IN. Total kerugian berapa Ibu? Dan kira-kira berapa masing-masing dari ratusan ibu-ibu ini menyetorkan uang kepada pelaku? Ya, total kerugian, potensi kerugian ya Mas. Kalau kita bicara potensi kerugian itu kalau yang P sekitar 3 miliar dari 169 tadi. Kemudian untuk yang IN dari 14 member potensi kerugian 1 miliar. Untuk penyetoran rata-rata ada yang 1 juta, ada juga yang sampai dengan 1 miliar. Gitu. Baik, untuk hukumannya Ibu, apa yang dikenakan kepada pelaku? Ya, karena ini berkaitan dengan elektronik, yang digunakan adalah media elektronik, jadi kita mengenakan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pasal yang kita kenakan adalah pasal 45 huruf A ayat 1, junto pasal 28 ayat 1 terkait dengan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Sulis atas informasinya. Kita harapkan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi ibu-ibu yang lain sehingga tidak mudah untuk tertipu arisan online. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang.